Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Abdillah. NIM saya 241-2004 dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Etika Profesi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu meningkatkan kompetensi profesional dosen dan kenapa kita harus cinta pada profesi ini. Pada presentasi kali ini saya akan membahas secara mendalam berbagai aspek kompetensi yang krusial bagi dosen di era modern. Saya akan mengeksplorasi bagaimana kompetensi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pengajaran tetapi juga inovasi penelitian dan kontribusi pada masyarakat. Mari kita mulai perjalanan ini untuk meningkatkan standar keprofesian kita. Untuk yang pertama adalah ada agenda peningkatan kompetensi. Yang pertama adalah ada kompetensi pedagogik, yaitu strategi mengajar yang efektif dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian yang kedua ada kompetensi profesional, penguasaan materi bidang studi dan pengembangan keilmuan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga ada kompetensi kepribadian, ada integritas, etika, dan sikap profesional dalam berinteraksi. Kemudian yang keempat ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dan berkolaborasi dengan sivitas akademika dan masyarakat. Keempat area kompetensi ini merupakan pilar utama yang menopang keberhasilan seorang dosen. Masing-masing memiliki peran vital dalam membentuk ekosistem pendidikan yang berkualitas. Kemudian saya menjelaskan kompetensi pedagogik, yaitu mengajar dengan hati dan strategi. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang teori belajar, kurikulum, serta metode pengajaran yang inovatif yang dapat memotivasi mahasiswa. Dosen harus mampu beradaptasi dengan gaya belajar yang beragam, yaitu penguasaan metode pembelajaran aktif, penggunaan teknologi dalam pengajaran, evaluasi formatif, dan sumatif yang efektif. Apa sih kurikulum inovatif itu? Yaitu untuk merancang materi yang relevan dan muktahir, jadi sangat mudah dipahami. Kemudian metode adaptif, yaitu menyesuaikan gaya mengajar dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi kita harus gaya mengajarnya itu harusnya lebih modern, jangan yang mengikuti yang lama-lama. Kemudian yaitu ada integrasi teknologi, yaitu memanfaatkan alat digital untuk pembelajaran yang interaktif. Kemudian kompetensi profesional, yaitu pakar di bidangnya. Dosen harus menjadi pakar di bidang situjinya, selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Hal ini mencakup tidak hanya pengajaran, tetapi juga penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan. Yaitu cara yang pertama yaitu riset berkelanjutan. Jadi seorang dosen harus melakukan penelitian orisinal yang berkontribusi pada pengetahuan. Kemudian yang kedua ada publikasi ilmiah, yaitu mempublikasikan hasil penelitian di jurnal bereputasi. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan diri. Yang pertama ada mengikuti seminar, lokakarya, dan penelitian untuk memperbarui keahlian. Jadi setiap dosen itu tidak hanya stuck di situ-situ saja, harus mengembangkan diri ke jenjang yang berikutnya. Kemudian yang keempat ada keterlibatan industri. Untuk hal ini, untuk membentuk jembatan antara akademisi dan praktisi di bidang terkait. Kemudian ada kompetensi kepribadian, yaitu untuk membentuk karakter mahasiswa. Kompetensi kepribadian mencerminkan karakter dan etika seorang dosen. Hal ini adalah pondasi dari kredibilitas dan kemampuan dosen untuk menginspirasi mahasiswa. Integritas dan keteladanan sangat penting dalam peran ini. Yang pertama ada integritas, yaitu untuk menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademi. Kemudian ada objektivitas, yaitu bersikap adil dan tidak bias dalam penelitian. Kemudian ada empati, yaitu memahami dan merespon kebutuhan mahasiswa dengan perhatian. Kemudian ada kompetensi sosial, yaitu berkolaborasi untuk dampak yang lebih besar.
Dosen tidak hanya berinteraksi di dalam kelas, tetapi juga dengan rekan kerja, universitas, dan masyarakat luas. Kompetensi sosial memastikan bahwa dosen dapat bekerja sama secara efektif dan memberikan kontribusi yang berarti. Yang pertama ada kolaborasi tim. Dengan kolaborasi tim, bekerja sama dengan dosen lain dalam penelitian dan pengajaran. Kemudian ada komunikasi efektif. Hal ini untuk berinteraksi jelas dan persuasif dengan berbagai pihak. Kemudian ada jejaring profesional untuk membangun hubungan dengan profesional di luar universitas. Kemudian ada pengabdian masyarakat, yaitu untuk mengaplikasikan ilmu untuk memecahkan masalah sosial. Kemudian ada strategi peningkatan kompetensi berkelanjutan. Peningkatan kompetensi adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen. Berikut ada beberapa strategi praktis yang dapat diterapkan oleh dosen. Yang pertama ada pengembangan profesional, yaitu mengikuti program pelatihan bersertifikat. Kemudian yang kedua ada menjadi anggota asosiasi profesi. Kemudian yang ketiga ada mengambil studi lanjut S3 atau postdoc. Kemudian strategi yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif. Yang pertama ada membentuk kelompok studi atau riset dengan rekan dosen. Kemudian yang kedua melakukan pertukaran dosen antar institusi. Kemudian yang ketiga ada mengadakan seminar internal dan lokakarya rutin. Untuk strategi yang ketiga yaitu ada refleksi dan umpan balik. Jadi untuk yang pertama menganalisa hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa. Kemudian yang kedua ada meminta umpan balik dari rekan sejawat dan mentor. Dan yang ketiga ada melakukan self-assessment kompetensi secara berkala. Jadi kesimpulan dan langkah selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam konteks keprofesian dosen adalah investasi jangka panjang yang akan membuahkan hasil signifikan dengan fokus pada pedagogik, profesionalisme, kepribadian, dan sosial. Kita dapat membentuk generasi penerus yang lebih baik untuk mendapatkan pengakuan seperti penghargaan atau dedikasi dan kualitas pengajaran. Kemudian ada inovasi yaitu terciptanya ide-ide dan metode baru dalam pendidikan. Kemudian ada dampak nyata, kontribusi positif bagi masyarakat dan industri. Oleh sebab itu, maka kita harus sangat menyertai profesi dosen ini. Terutama saya sendiri nanti di jenjang selanjutnya, saya berusaha untuk menjadi dosen yang fokus pada bidangnya. Jadi tujuan saya menjadi dosen yaitu untuk menciptakan generasi yang lebih maju. Katanya Indonesia kan ada visinya Indonesia Emas 2045. Nah, itu saya akan berusaha mewujudkan tujuan bangsa itu melalui diri saya sendiri. Oke, itu saja presentasi dan sedikit kata dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.